Pesatnya pertumbuhan pariwisata di Yogyakarta berdampak pada munculnya beragam kuliner Nusantara. Salah satunya nasi jamblang khas Cirebon yang bisa menjadi pilihan alternatif untuk sarapan. Terletak di Kampung Sukonan di kota Yogyakarta, lapak nasi jamblang selalu ramai dikunjungi orang. Konsumennya tidak hanya berasal dari warga Yogyakarta, tetapi ada pula wisatawan. Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia tidak hanya didatangi orang dari berbagai penjuru daerah, tetapi juga turut dimeriahkan dengan aneka ragam kuliner Nusantara. Salah satunya lapak nasi jamblang khas Cirebon di Kampung Sukonandi, Semaki, Umbul Harjo, kota Yogyakarta. Nasi jamblang ini istimewa karena penyajiannya beralaskan daun jati. Menggunakan daun jati ini terjadi konon karena masih sulitnya masyarakat Cirebon kala itu untuk mendapatkan piring makan, karena hanya orang kaya dan bangsawan yang mampu membelinya. Namun saat ini daun jati justru menjadi ciri khas tersendiri untuk nasi jamblang. Di sisi lain, mengapa disebut nasi jamblang? Karena adanya sambal jamblang yang terbuat dari potongan cabai teropong yang sudah dibuang isinya, ditambah irisan bawang putih dan serai, kemudian ditumis di minyak panas. Dalam sehari, lapak nasi jamblang bisa dikunjungi oleh puluhan orang setiap paginya. Pengunjung bisa memilih aneka lauk seperti perkedel, telur dadar, tempe, tahu, hingga paru sapi. Untuk harga tidak perlu khawatir. Satu porsi nasi jamblang dibanderol dari harga Rp10.000 dengan menyesuaikan lauknya. Ica, penjual nasi jamblang, menceritakan di musim liburan sekolah, lapak nasi jamblangnya semakin banyak didatangin orang. Tidak hanya masyarakat Yogyakarta sendiri, tetapi menjadi jujukan juga dari wisatawan luar kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Dalam sehari, 50 lebih nasi jamblang bisa terjual. Ica menyebut, cita rasa nasi jamblang cocok dengan lidah orang Indonesia dari berbagai usia, khususnya Yogyakarta karena rasanya yang manis dan gurih. Ia pun tidak menyangka lapaknya akan kedatangan publik figur seperti Indro Warkop dengan rombongan motor besarnya. Dulunya itu dia nggak ada piring. Terus kalau makan kan orang zaman dulu rumahnya itu pada di kayak kebun gitu. Jadi kalau mau makan susah pakainya daun jati. Insya Allah di masing-masing kota saya memang penggemar kuliner asli Indonesia. Itu masih dipertahankan, Pak. Gitu kan makanan-makanan zaman dulu gitu ya. Oh iya, ya. Menurut saya Indonesia memang bisa dinyatakan sebagai punya budaya makan yang terbesar ya. Terakhir saya syuting di Maroko. Sama sekali nggak ada yang bisa saya makan. Kenapa? Karena bumbu mereka tuh hanya olive oil dan garam aja. Beda sama kita bumbu ada kencur, ada jahe, ada berambang, ada bawang putih, ada rempah-rempah. Itu kelihatannya nggak terjadi di manapun. Bahkan menurut saya serumpun aja tuh Malaysia segala macam, mungkin nggak setebal kita ini. Berdasarkan cerita sejarah, nasi jamblang muncul saat pembuatan Jalan Anyar Panarukan masa pemerintahan Jenderal Dendels. Kala itu, banyak warga Cirebon yang hanya berbekal nasi karena upah yang rendah. Apesnya, nasi yang dibawanya sering menjadi basi setelah seharian bekerja. Untuk mengakalinya, masyarakat Cirebon membungkus nasi bekal yang dibawanya dengan daun jati sehingga tidak cepat basi. Demikian Paulus Yesaya Jati, TVRI Yogyakarta melaporkan.